Pernah nggak kamu merasa ingin memaafkan dirimu sendiri, atau mungkin sebelumnya adalah kamu merasa pernah melakukan kesalahan ya? Di masa lalu kamu pernah melakukan kesalahan dan sekarang ini kamu punya keinginan untuk memaafkan dirimu sendiri karena telah melakukan kesalahan di masa lalu itu. Nah, kita lihat polanya ya. Polanya adalah sekarang kamu sadar bahwa di masa lalu kamu melakukan kesalahan. Pada waktu kamu melakukan itu, berarti kamu nggak sadar bahwa kamu melakukan kesalahan. Iya kan, seperti itu kan polanya ya. Di masa lalu kamu melakukan itu dan kamu nggak sadar bahwa kamu melakukan kesalahan. Tapi sekarang ini kamu merasa apa yang telah kamu lakukan di masa lalu itu adalah sesuatu yang salah. Sehingga polanya adalah berarti sekarang ini kamu lebih sadar dibandingkan masa lalu. Ya, bisa dikatakan kesadaranmu lebih tinggi dibandingkan masa lalu. Sehingga sekarang kamu melihat, oh di masa lalu waktu itu aku melakukan kesalahan. Iya, resikonya adalah ketika sekarang ini kesadaranmu lebih tinggi, maka jebakannya adalah muncul rasa bersalah, ya. Muncul rasa bersalah atas apa yang telah kamu lakukan di masa lalu. Di masa lalu itu, ketika kamu melakukan sebuah kesalahan itu, sebenarnya apa yang kamu lakukan itu bersumber dari ketidaksadaran. Apa yang kamu lakukan itu sebenarnya adalah ketidaksadaranmu. Dan segala sesuatu yang berasal dari ketidaksadaran kita itu seringkali menyebabkan penderitaan. Entah itu penderitaan orang lain, bahkan penderitaan untuk diri kita sendiri. Contoh, misal di masa lalu kamu komen ya, atau kamu nyeletuk ya, atau kamu mengeluarkan kata-kata yang nyakitin hati seseorang ya, baik di dunia nyata maupun di sosial media. Baik kamu di sosial media pakai akun dirimu sendiri, kamu menggunakan akunmu senyatanya, atau kamu menggunakan akun anonim gitu. Kamu komen, kamu mengeluarkan kata-kata yang nyakitin hati orang. Sekilas kita lihat bahwa ketidaksadaranmu itu menyebabkan orang lain menderita. Tapi sebenarnya ketika kamu menyakiti hati orang lain, ketika ketidaksadaranmu menyakiti hati orang lain, itu pun sering berjalan waktu atau bahkan di momen itu, seketika di momen itu sebenarnya dirimu pun juga mengalami penderitaan. Ya. Jadi setiap ketidaksadaran, contoh menyakiti hati orang lain, itu menyebabkan penderitaan buat orang lain. Dan juga yang seringkali kita lupakan adalah ketidaksadaran kita itu pun akan membuat diri kita mengalami penderitaan. Ya. Lalu kita akan bedah, kita akan bahas perasaan bersalah. Perasaan bersalah karena telah melakukan satu kesalahan di masa lalu. Maka seringkali kita menyatakannya atau kita bercerita, aku melakukannya. Aku telah melakukannya di masa lalu, aku menyakiti hati seseorang, aku bersikap memilih sesuatu yang itu justru gak baik buat orang tuaku, mungkin buat keluargaku, atau mungkin waktu itu aku menentukan pilihan dan itu pilihanku yang salah. Aku malah membuat orang-orang di sekitarku, orang-orang yang kusayangi malah menderita, dan itu pun juga bikin aku menderita. Aku telah melakukannya. Nah, kita cermati, kita bedah ya. Di situ ada kalimat aku melakukannya. Perasaan bersalah dinyatakan dengan kalimat aku melakukannya. Di kalimat aku melakukannya ada kata aku. Pernahkah kamu renungkan
aku yang dimaksudkan dalam kalimat aku melakukannya, aku merasa bersalah karena aku melakukannya, aku yang dimaksud di situ itu sebenarnya siapa? Ya aku di masa lalu, Mas. Diriku, aku di masa lalu yang melakukan kesalahan itu. Oke, sebentar. Aku di masa lalu yang dinyatakan di kalimat aku telah melakukannya, aku di situ, apakah dirimu yang sejati? Atau di kalimat pernyataan aku melakukannya, aku di situ sebenarnya sebatas aku ciptaan pikiran. Aku di situ sebatas sebenarnya keterkondisian pikiran, keterkondisian perasaan. Self yang diciptakan mind, self yang diciptakan pikiran. Bukan diri yang sejati, tetapi aku di dalam aku melakukannya, aku merasa bersalah, itu adalah aku ciptaan pikiran, keterkondisian pikiran, self yang diciptakan pikiran. Ya sebatas itu. Kalau dirimu merasa aku yang sejati ini adalah sama dengan aku yang dimaksud dalam pernyataan aku telah melakukannya, atau kamu menganggap bahwa dirimu yang sejati adalah aku ciptaan pikiran, aku keterkondisian batin tersebut, maka itulah yang seringkali membawa penderitaan, ya. Saya ulangi ya. Yang kamu anggap dirimu sejati itu bukanlah aku ciptaan pikiran. Dirimu sejati bukanlah ego, bukanlah self yang diciptakan pikiran. Karena kalau kamu salah kaprah, kamu kurang tepat berpikirnya atau kurang tepat sadarnya, kesadaranmu kurang tepat, maka kamu akan terjebak bahwa loh, aku ini adalah aku ciptaan pikiran, self yang diciptakan pikiran. Nah, itu tidak tepat. Maka kita bedakan ya antara the true I atau deeper self atau diri sejati dengan pseudo identity atau pseudo self, atau saya sebut juga dengan false self, ya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Kalau itu kamu campur adukan, the real I, the true I, deeper self kamu samakan dengan pseudo identity atau false identity atau false self, maka akan rumit ya, akan kisruh gitu. Karena the true I, real I, deeper self itu bukanlah pseudo identity, bukanlah false self. Karena the true I, the deeper self itu I am, atau mungkin lebih mendalam adalah esensi diri kita yang sejati. Esensi diri kita itu apa? Esensi diri kita itu adalah kesadaran. I am that I am, the deeper self. Maka ada satu pemahaman ketika Tuhan ditanya, siapakah kamu? Tuhan ditanya seperti itu dan Tuhan menjawab, I am that I am. The true I, the deeper self, kesadaran, the deepest I am, diri kita yang terdalam, esensi diri kita, itu adalah semesta itu, atau itu adalah Tuhan itu sendiri, the deepest I am. Sehingga diri kita yang sejati, the deeper self, itu sifatnya bukan personal. Kalau ego, self, pseudo identity, itu kan sifatnya personal ya. Aku adalah, kamu menyebut, misal contoh, kamu menyebut gelarmu, kamu menyebut namamu, kamu menyebut apa yang kamu punya, kamu menyebut mungkin apa kekayaanmu, kamu menyebut akun sosial mediamu dan sebagainya, itu kan sifatnya personal. Dan itu hanyalah pseudo identity atau sesuatu yang hanya menempel saja, atau bayangan saya adalah ya sebatas topping lah kalau di cake ya, di roti itu gitu. Nah, kita lanjut ya.
Kembali ke tadi, di masa lalu kamu melakukan satu kesalahan. Kamu merasa aku di masa lalu melakukan kesalahan itu. Aku yang melakukan kesalahan di masa lalu itu bukanlah dirimu, bukanlah kesadaran, bukanlah the deeper self. Tapi aku yang melakukan kesalahan di masa lalu itu adalah ketidaksadaran. Itu adalah keterkondisian batin kita. Dan ketidaksadaran kita, keterkondisian batin kita sebenarnya dipengaruhi, sebenarnya cerminan dari keterkondisian batin manusia pada saat itu. Jadi misal di masa lalu kamu mencuri mangga gitu ya. Nah, itu kan satu perilaku yang tidak tepat. Nah, yang kamu rasa itu adalah perilaku yang salah. Kamu melakukan kesalahan itu, mencuri mangga tetangga gitu. Nah, yang melakukan itu bukanlah dirimu, bukan aku melakukannya, tapi sebenarnya ketidaksadaranmu yang melakukan itu. Dan ketidaksadaranmu mencuri mangga tetangga itu dipengaruhi, itu cerminan dari ketidaksadaran manusia di saat itu. Maka kalau di zaman sekarang, di saat ini, kok kamu rasa semakin nambah jumlah orang atau begitu banyak kejadian ini, kejadian itu yang mungkin bikin hati kita miris. Kok ada kekerasan ini, kok ada pencurian itu, kok ada apa kejadian yang bikin miris dan sebagainya. Ya barangkali itu adalah cerminan, barangkali itu dipengaruhi oleh ketidaksadaran kita semua manusia ini sekarang ini di masa ini. Ya ketidaksadarannya memang begitu. Maka dengan memahami bahwa aku yang melakukan kesalahan di masa lalu itu sebenarnya bukan aku, tapi ketidaksadaran yang melakukan itu tidak ada aku. Bukan aku melakukannya, tapi ketidaksadaranmu lah yang melakukannya. Ketidaksadaranku lah yang melakukan kesalahan itu. Oke, sampai sini mungkin perlu menarik nafas dulu, menghembuskan nafas dulu ya. Di ketidaksadaran itu, ketidaksadaran yang melakukan hal yang bikin menderita orang lain maupun diri kita sendiri, pseudo identity atau ego atau surface self, apapun itu istilahnya, self yang diciptakan pikiran, ego itu melalui pikiran. Coba kamu cermati, ego kita itu melalui pikiran kita berusaha memunculkan identitas, ya. Identitas aku, self, sosok, image sebagai diri kita. Ego suka sekali dengan identitas. Ego suka punya identitas, itu suka sekali secara konseptual gitu. Contoh misal, aku adalah anggota ini, aku adalah seorang kapiten, itu lagu ya. Aku adalah, ya berbagai macam identitas kita. Itu kan ego suka sekali seperti itu. Ego suka sekali mencari panggung. Ego suka sekali, oh ini kelompokku, itu kelompokmu. Ada fragmentasi. Ego suka sekali melekat pada identitas, karena sebenarnya ego kita itu, ya identitas konsep itu adalah ego kita. Ego kita bahkan suka dengan identitas yang nggak cuma positif tapi negatif. Contoh misal ada orang egonya itu kepingin dicap, kepingin dilabelin oleh teman-temannya sebagai orang yang gembira, orang yang happy gitu. Nah itu juga termasuk ego. Ego juga suka sekali dengan klaim. Misal contoh kamu mungkin merasa mengklaim aku bahagia gitu, kamu post di sosial media ya, aku bahagia. Atau mungkin kamu post di sosial media, aku sudah memaafkanmu, oh aku sudah pulih. Nah itu semua sebenarnya yang mengklaim adalah ego, pseudo identity. Dan jangan kaget, ego itu pun juga suka dengan identitas-identitas yang sifatnya negatif. Contoh misal mengklaim
Oh, aku adalah orang yang paling menderita. Oh, aku adalah orang yang selalu tidak bisa memaafkan. Aku belum pulih. Nah, itu adalah sebenarnya ekspresi ego juga. Karena dengan mengkategorikan, mengklaim dan mengkategorikan membuat ego itu menjadi ada kan. Dan ini pun juga ada kaitannya dengan victim mentality ya, mentality yang selalu merasa bahwa aku adalah korban hidup ini, aku tidak bisa bangkit dan sebagainya. Itu pun juga permainan ego yang selalu mengaitkan, melekat pada identitas, melekat pada label, mengkategorikan, mengklaim, menyatakan aku bahagia maupun menyatakan aku tidak bahagia, menyatakan aku sudah pulih atau aku belum pulih, aku sudah memaafkan, aku memaafkanmu, aku belum memaafkanmu. Klaim, kategori itu adalah permainan ego. Kenapa seperti itu? Nah, ini usilnya ego adalah ego itu usil. Kenapa? Karena hanya dengan melekat pada label, melekat pada identitas, maka ego itu akan semakin menguat, semakin ada.